Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis MPD, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat yang tentang perencanaan pendidikan. Di antaranya meliputi tentang perencanaan jangka panjang, pendek, menengah, dan juga serta perencanaan makro, mikro, dan juga meso dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri pertama. Perencanaan pendidikan adalah sebuah proses sistematis untuk merancang dan menyusun tujuan strategi dan langkah-langkah dalam dunia pendidikan agar dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan juga adalah sebuah proses yang melibatkan pengembangan dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Yang keduanya itu adalah perencanaan makro. Perencanaan makro adalah proses menyusun strategi dan kebijakan jangka panjang yang mencakup keseluruhan ekonomi, sektor atau sistem dan dengan fokus pada pencapaian tujuan besar dan penanganan masalah struktural. Perencanaan makro juga meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah yang pertama itu ada ekonomi. Di dalam ekonomi ini adalah merancang kebijakan fiskal dan moneter, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan keseimbangan neraca perdagangan. Yang keduanya itu adalah sosial. Di dalam sosial juga itu tujuannya adalah menyusun program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dan lain-lain. Untuk materi berikutnya adalah perencanaan meso. Perencanaan meso adalah proses perencanaan yang berada di antara tingkat makro dan mikro dalam sebuah organisasi atau sistem. Biasanya perencanaan ini dilakukan pada tingkat menengah dan berfokus pada pengembangan strategi yang mendukung pencapaian tujuan jangka. Pengembangan strategi yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, organisasi dengan mengelola sumber daya dan aktivitas dalam konteks yang lebih spesifik. Perencanaan meso meliputi beberapa aspek, diantaranya satu, struktur organisasi yang memang menentukan beberapa aspek, diantaranya satu itu adalah struktural organisasi. Bagaimana menentukan organisasi atau unit akan dibentuk, termasuk hubungan antar bagian dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang kedua itu adalah sumber daya. Mengelola alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya adalah perencanaan mikro. Perencanaan mikro merujuk pada proses perencanaan yang fokus pada aspek-aspek kecil atau rinci dari sebuah proyek atau kegiatan. Perencanaan mikro juga mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah satu, itu penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini salah satunya adalah menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek. Yang kedua, adanya penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal itu bertujuan untuk membuat jadwal rinci dengan tenggat waktu untuk setiap tugas atau aktivitas. Yang ketiga, ada pengalokasian sumber daya. Menetapkan dan mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan, dan anggaran untuk setiap tugas. Yang keempat adalah pengendalian dan pemantauan, yang berfungsi atau bertujuan tentang mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kecil untuk memastikan bahwa proyek tetap berada pada jalurnya dan sesuai dengan rencana. Oke, baik, next. Berikutnya itu adalah perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah proses perumusan strategi dan tujuan yang akan dicapai dalam periode waktu yang panjang, biasanya lebih dari 5 tahun. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk menetapkan arah dan prioritas organisasi, perusahaan, atau individu agar bisa mencapai visi dan misi mereka di masa depan. Dalam perencanaan jangka panjang, biasanya dilakukan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, serta pengembangan rencana tindakan yang mencakup berbagai aspek seperti keuangan, sumber daya manusia, dan operasional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perencanaan jangka menengah. nasional Perencanaan yang khusus jangka untuk menengah sektor adalah kesehatan proses penyusunan yang rencana bertujuan untuk meningkatkan yang mencakup sistem periode kesehatan dan waktu layanan antara medis. 3 hingga 5 tahun. Aspek yang Tujuan dari mempengaruhi perencanaan ini sektoral adalah untuk meliputi mencapai sasaran kebutuhan yang lebih dan spesifik dan prioritas terukur dalam sektor, rentan waktu tersebut. sumber daya yang Dalam tersedia, konteks organisasi atau kebijakan pemerintah, perusahaan, data dan perencanaan jangka analisis menengah situasi, biasanya mencakup serta penetapan tujuan, partisipasi pemangku kepentingan. strategi, dan langkah-langkah yang Untuk diperlukan selanjutnya untuk yaitu mencapai hasil yang ada diinginkan dalam perencanaan periode tersebut. regional. Perencanaan ini merupakan jembatan Perencanaan antara regional perencanaan adalah jangka proses pendek yang dan melibatkan perencanaan penyusunan jangka panjang. strategi kebijakan. Perencanaan kuantitatif. Perencanaan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk membuat keputusan dan merencanakan masa depan. Ini melibatkan pengumpulan data, model sistematis, dan metode statistik untuk meramalkan hasil dan membuat keputusan yang lebih terukur. Contoh perencanaan kuantitatif termasuk penggunaan analisis regresi untuk memprediksi penjualan berdasarkan tren historis, pemodelan simulasi Monte Carlo untuk mengevaluasi risiko proyek, dan optimasi linear untuk menentukan alokasi sumber daya terbaik. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah proses perencanaan yang fokus pada pencapaian tujuan dalam waktu dekat, biasanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk menetapkan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai sasaran tertentu dalam periode waktu tersebut. Perencanaan jangka pendek seringkali melibatkan detail operasional, alokasi sumber daya, dan penjadwalan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar dalam perencanaan jangka menengah atau panjang. Perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah proses perencanaan yang fokus pada satu sektor atau bidang tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, atau industri, untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah khusus dalam sektor tersebut. Contoh perencanaan sektoral adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yang khusus untuk sektor kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan layanan medis. Aspek yang mempengaruhi perencanaan sektoral meliputi kebutuhan dan prioritas sektoral tersebut, sumber daya yang tersedia, kebijakan pemerintah, data dan analisis situasi, serta partisipasi pemangku kepentingan. Perencanaan kualitatif. Perencanaan kualitatif adalah pendekatan dalam perencanaan yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks, pengalaman, dan kebutuhan manusia. Alih-alih menggunakan data kuantitatif seperti angka dan statistik, perencanaan kualitatif lebih mengutamakan metode seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi untuk menggali informasi yang lebih kompleks dan subjektif. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih holistik dan kontekstual, sehingga solusi yang dirancang dapat lebih sesuai dengan realitas dan kebutuhan spesifik kelompok atau individu yang ditargetkan. Contoh perencanaan kualitatif bisa termasuk studi kasus tentang kebutuhan komunitas lokal dalam pengembangan fasilitas umum. Misalnya, jika sebuah kota ingin membangun taman baru, tim perencana mungkin melakukan wawancara dengan penduduk setempat, mengadakan kelompok diskusi, dan mengobservasi aktivitas di area yang ada untuk memahami preferensi dan kebutuhan masyarakat. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk merancang taman yang lebih sesuai dengan harapan dan budaya lokal. Perencanaan regional. Perencanaan regional adalah proses yang melibatkan penentuan strategi, kebijakan, dan tindakan untuk mengelola dan mengembangkan wilayah tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek seperti pengaturan, penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan perencanaan transportasi. Perencanaan regional seringkali melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Perencanaan regional adalah proses untuk merencanakan dan mengelola penggunaan tanah dan sumber daya di suatu wilayah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Mendeteksi perencanaan sentralisasi. Perencanaan sentralisasi merujuk pada proses di mana keputusan strategis dan operasional utama diambil oleh otoritas pusat dalam suatu organisasi, perusahaan, atau pemerintahan. Dalam sistem ini, sebagian besar keputusan dan kontrol berada di tangan level manajerial tertinggi atau pusat, dan unit-unit yang lebih rendah atau cabang-cabang memiliki sedikit otonomi.
Keuntungan dari perencanaan sentralisasi termasuk konsistensi dalam pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan kemampuan untuk mengorganisasikan kebijakan secara menyeluruh. Namun kekurangan dari pendekatan ini bisa meliputi kurangnya fleksibilitas, keterlambatan dalam merespon perubahan lokal, dan kemungkinan beban kerja yang berlebihan pada otoritas pusat. Sentralisasi. Perencanaan desentralisasi melibatkan pengalihan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau entitas lokal. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mendeteksi perencanaan desentralisasi yang efektif melibatkan pemantauan dan penilaian secara berkelanjutan terhadap aspek-aspek ini untuk memastikan bahwa desentralisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang diharapkan. Desentralisasi adalah proses pengalihan kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau entitas lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan publik. Membandingkan perencanaan rutin. Perencanaan rutin adalah proses pengaturan dan penjadwalan aktivitas yang dilakukan secara berulang untuk menjaga kelancaran operasi sehari-hari. Ini mencakup kegiatan yang perlu dilakukan secara konsisten seperti tugas harian, mingguan, atau bulanan. Untuk memastikan efisiensi dan keteraturan dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi. Perencanaan rutin biasanya melibatkan pengaturan jadwal harian atau mingguan untuk kegiatan yang sudah ada, fokus pada stabilitas dan efisiensi. Membandingkan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah proses strategis yang dirancang untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, kapasitas, atau kualitas suatu area atau organisasi. Ini tentunya melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang, alokasi sumber daya, analisis kebutuhan, dan perencanaan langkah-langkah pada inovasi, pertumbuhan, dan pengembangan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan berfokus pada pencapaian tujuan angka panjang dan seringkali melibatkan perubahan atau inovasi untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas. Masing-masing memiliki tujuan dan metode yang berbeda sesuai dengan konteks dan kebutuhan.